Selamat pagi sobat kita semua, jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami mau berbagi tip bagaimana cara burung terucukan ombyokan. Sekaligus ini menjawab pertanyaan sobat kita semua, apakah burung ombyokan atau hasil pikat itu bisa jinak total. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau kita pelihara burung dari hasil ombyok atau dari bahan atau hasil pikat, itu bisa jinak total asal perawatannya benar. Kalau perawatan nggak benar, biasanya burung terucan itu akan menjadi giras atau menjadi stres. Dengan orang lain tenang, tapi dengan diri kita sendiri akan meluabak. Kalau di dalam sangkar itu akan takut. Nah, itu kalau perawatan salah. Kalau perawatan benar, ya hasilnya nanti insya Allah akan menjadi baik. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga dulu hasil ngombyok, sekarang sudah jinak total, sudah nggak takut sama orang. Seperti ini. Untuk burung terucukan, yang pertama itu dia harus sudah doyan pur sama kondisi. Kalau misalkan kita baru beli, usahakan 10 hari pertama itu letakkan di tempat sepi. 3 hari pertama full, misalkan kasih pepaya atau pisang. Baru hari keempat sampai hari ke-10 itu nanti kita proses pengepuran. Untuk proses pengepuran bisa cepuk minum itu kasih pur sama pisang atau pepaya, itu potong gini saja, kasih fur. Nah, itu nanti lama-lama dia akan mau makan fur. Nah, setelah dia doyan fur, selanjutnya adalah ke tahap penjinakan sekaligus tahap penggacoran. Nah, biasanya cara ini nanti burung sekitar 1 bulan dia sudah rajin bunyi dan sudah jinak. Jinak di sini paling enggak jinak semi atau jinak kandang. Dengan kita, dengan orang lain sudah enggak gerapakan lagi, dia sudah tenang. Cara seperti ini. Ketika pagi hari burung itu kita keluarkan, istilahnya kita embunkan. Kita embunkan langsung ke pemanasan lah. Kira-kira sekitar gak salah lama penjemurannya, sekitar setengah jam sudah cukup. Kemudian kita letakkan misalkan di tempat yang sejuk, misalkan di depan rumah. Untuk penempatan ini usahakan satu titik atau satu tempat. Misalkan di depan rumah, letaknya di situ saja, jangan dipindah-pindah. Minimal ini dilakukan selama 1 bulan. Jadi proses pengembunan selesai, kemudian penjemuran gak salah lama, kira-kira setengah jam saja. Kemudian letakkan di teras rumah, di tempat itu saja, jangan dipindah-pindah. Dan usahakan penempatannya tidak usah terlalu tinggi ya, misalkan ya 2 meter atau 170 cm, itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan burung terucan kita itu doyan EF, misalkan jangkrik. Usahakan kalau misal ngasih jangkrik itu yang rutin, misalkan pagi sama sore. Kalau pagi pertama kita lempar saja, sore hari kita lempar lagi, seperti itu. Ini kita lakukan terus. Nah, nanti kalau sudah dia mulai berani, kita kasih pakai tangan, kita kasih pakai tangan. Dengan cara ini nanti insya Allah burung terucan kita dalam 1 bulan dia sudah mulai jinak, minimal jinak kandang, dan juga mau buka paruh atau istilahnya sudah rajin bunyi. Dan untuk makanannya ya seperti tadi, EF sama buah lah. Buahnya bisa apa aja, pisang boleh, pepaya boleh, atau apa saja yang mudah didapat. Tapi yang bagus ya biasanya ya pisang sama pepaya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk burung bahan supaya dia tidak stres, tidak takut dengan kita. Kalau saya nggak pernah saya memandikannya dengan cara semprot. Saya biarkan dia mandi sendiri di tempat minum kalau saya itu, atau dikasih cepuk yang nggak besar. Biarkan dia mandi sendiri. Nah, dengan cara seperti ini nanti burung tidak akan stres, tidak akan takut dengan kita dan juga dengan orang lain. Sebab kalau burung bahan kita paksakan dengan mandi semprot, biasanya burung ini nanti akan menjadi stres. Tandanya burung itu akan menjadi stres, dengan orang lain tenang, tapi dengan kita sendiri dua banget takut. Nah, seperti itu. Dan mungkin cara ini cocok atau pas digunakan bagi sobat kita semua yang sering beraktivitas di luar rumah ya, entah itu sekolah atau itu kerja. Misalkan pagi berangkat, baru bisa pulang ke rumah siang hari atau sore hari. Nah, cara ini insya Allah pasti digunakan.
caranya nyantai, nggak perlu banyak waktu, yaitu tadi cuma pagi diembunkan, dipanaskan sedikit, kemudian taruh di depan rumah di tempatnya sama, pagi sore kasih EF, nggak usah dimandikan, biar dia mandi sendiri. Nanti dalam jangka 1 bulan insya Allah burung akan menjadi rajin bunyi, istilahnya sudah merobel kalau di tempat saya. Kemudian burung sudah nggak giras alias jinak. Di sini jinaknya jinak kandang atau jinak semi. Kalau burung mentalnya bagus, biasanya dipegang sangkarnya itu dia sudah nggak gerabakan. Kalau mentalnya kurang bagus, biasanya dipegang sangkarnya itu gerabakan. Tapi kalau sudah kita taruh tempatnya tadi, dia sudah tenang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalkan ada waktu, usahakan duduk di dekat burung klucon kita. Ya misalkan kalau 10 meter dia masih takut, kita ambil 11 meter. Kalau 11 meter sudah tenang, kita ambil 10 meter, tenang lagi 7 meter, tenang tadi 5 meter, tenang lagi sampai 2 meter. Sampai burung merasa nyaman dengan kita, burung tidak takut dengan kita. Artinya kalau sudah seperti ini, burung nanti akan bisa jinak total. Jadi kuncinya seperti itu, nyantai kalau saya itu. Jadi nggak bisa 1 minggu, 2 minggu langsung jinak total, nggak bisa. Kalau saya seperti nyantai saja. Tapi hasilnya ya bisa kira seperti ini. Nah, ini jinak total, nggak takut. Nah sobat kita semua, jadi demi tadi ya cara saya untuk menjinakkan burung telucuan dari hasil ngombe atau hasil sertifikat seperti itu. Cara nyantai dan hasilnya seperti ini. Dan saya kira cukup sekian dulu video saya ini, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya kira cukup sekian dulu. Selamat pagi, salam beraktivitas, dan salam hijau mania.